Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari Esra 9 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kami masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu.
Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Demikian pembacaan firman. Lanjut Esra 10 ayat 1 sampai 21. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra, lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia.
karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu. Dan bersama-sama mereka, para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang menyala-nyala, karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Ezra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyesalkan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama, bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing, terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak, dengan saudara-saudaranya Maasea, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Imer, Hanani, dan Sebaya. Dari Bani Harim, Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel, dan Usia. Saya lanjutkan ayat 22-44. Dan dari Bani Pasyur, Elio, Enai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yosabat, dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, Yosabat, Simei, Kelaya, dalam kurung yakni Kelita, Petaya, Yuda, dan Eliezer. Dari para penyanyi, Eliasib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Yesia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Sakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani Satu, Elio, Enai, Eliasib, Matanya, Yeremat, Sabat, dan Asisa. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Sabai, dan Altai. Dari Bani Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Seal, dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Adna, dan Kelal. Benaya, Maaseya, Matania, Besaleel, Binui, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk, dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Sabat, Elifelet, Yeremai, Manasye, dan Simei. Dari Bani-Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, Yaasai. Dari Bani Binui, Simei, Selemya, Nathan, Adaya, Maknabai, Sasai, Sarai, Asariel, Selemya, Semaria, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeiel, Matika, Sabat, Sebinai, Sadai, Yoel, dan Benaya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Ya, silakan Ibu Sarma. Baik, saya lanjutkan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira
30 tahun dan menurut anggapan orang, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelet, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Udah, Bu. Haleluya. Luar biasa ya. Firman Tuhan akan menjadi rema ya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kebenarannya. Tapi kalau Anda nggak mencari kebenarannya, ya nggak akan rema ya. Kalau Anda mencari pembenaran atau sekedar mau buat sport otak, sekedar obat ngantuk, ya nggak akan rema. Ya, tetapi kalau Anda sungguh-sungguh mencari, carilah ya, maka engkau akan mendapatkannya ya. Mintalah, ketuklah, carilah ya. Nah, hari ini kita belajar lagi ya, kawin campur. Ini adalah materi kelas apostolik ya. Anda syaratnya harus pernah ikut kelas evangelis untuk kelas apostolik, tapi sekarang tambah syarat harus ikut kelas apologetik. Karena materinya berat sekali ya, dan sangat ekstrim. Jadi nanti habis dari kelas apologetik, Anda yang tidak suka bahasa Ibrani, Anda boleh ikut kelas apostolik ya. Sebab di materi apostolik ini nanti kita kelanjutan dari cerita tentang penciptaan Adam ya, penciptaan manusia, lanjutan dari tentang dosa, apakah Adam berdosa, Adam di Eden ya. Dan kita cerita tentang hubungan intim manusia. Jadi pertama kita menghubungkan keintiman Tuhan dengan manusia, yaitu keintiman suami istri, lalu kita hubungkan dengan Adam di Eden, ya, dan kita juga cerita tentang bagaimana intiman manusia, hubungan seks di dalam pernikahan yang kudus, ya. Saudara, ini luar biasa sekali ya kalau Anda sudah mengerti kebenarannya, ya. Anda nggak akan merasa tertuduh dan Anda akan menikmati hubungan suami istri itu, Anda akan menikmati tanpa rasa, itu dosa, wah itu ini, wah kebanyakan aturan yang nggak ada di Alkitab yang Anda bikin sendiri, ya. Kita mau menghindari itu. Tapi hari ini kita belajarnya tentang kawin campur, salah satu materi dalam kelas apologetik. Beberapa kali di dalam live agama sosial politik ya, alias kubrak jam 9 malam, saya selalu berkata saya mendukung kawin campur ya, agar diizinkan pernikahan beda agama. Ya, itu maksudnya begitu. Saya mendukung. Namun ya, apabila itu ada di dalam kelas pemuridan dan itu adalah orang-orang yang lahir baru, saya akan berkata, kalau kamu pengen selamat hidupmu, ya, kalau kamu ingin Eden itu terjadi dalam pernikahanmu, ya,
maka saya menganjurkan Anda menikah dengan orang sesama orang yang lahir baru. Enggak masalah Kristennya, lahir barunya. Tahunya dari mana? Dari buahnya, karena banyak orang Kristen belum lahir baru. Anda kan punya waktu buat ketemu, buat kenalan. Anda ngerti, wah ini sudah lahir baru apa belum? Ya, itu ciri. Nah, kita cerita dulu ya. Nah, saya kan kemarin cerita. Sejak zaman Ezra dan Nehemia itu, satu orang Yahudi tidak berpoligami. Ya. Kedua, orang akan disebut Yahudi kalau bapaknya Yahudi dan ibunya juga Yahudi. Jadi, saya banyak ketemu orang di Jerman dan di Belanda yang orang Yahudi, yang ibunya orang Belanda, atau ibunya orang Jerman, atau ibunya orang Polandia, atau ibunya dari non-Yahudi. Maka dia bukan Yahudi, half Jewish, dan dia harus diproselitkan lagi. Ya, apalagi rata-rata nggak sunat ya, makanya harus diproselitkan, disunat dan sebagainya macam. Itu fakta. Ya, sampai hari ini juga begitu. Kalau ibunya bukan Yahudi, maka kamu bukan Yahudi. Wah, itu menyakitkan sekali ya. Apalagi di waktu itu orang-orang Yahudi dikejar mau dibunuh, sehingga bagaimana caranya orang-orang ini bisa kamuflase? Ya dia menikah dengan orang lokal. Karena masalahnya bukan sesederhana orang Cina di Indonesia yang cuman konyong-konyong, nanti ada masa, konyong diem, bukan gitu ya. Ini benar-benar diuber selama bertahun-tahun, diuber-uber untuk dibunuh. Ya. Jadi kalau ketahuan dia Yahudi, dia tidak masuk ke camp Yahudi, ya dia kan akan dibunuh di tempat, bukan dibully, dibunuh di tempat kalau perlu. Kalau di camp, ya di kamar gas, atau dijadikan budak. Ya, akhirnya tetap berujung dengan kamar gas, dengan kematian. 6 juta orang Yahudi ya. 6 juta orang Yahudi, itu datanya sudah akurat, bukan hoax lagi ya. Itu beneran ya. Jerman sudah mengakui, sudah melakukan rekonsiliasi. Minta maaf kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia atas perbuatannya. Nah, kemudian orang-orang yang bukan Yahudi ini harus diproselitkan. Mengapa saat itu harus demikian? Karena mereka ini bangsa yang terbuang, ya, sehingga mereka jaga sungguh-sungguh tradisi kemurnian itu supaya mereka masuk, itu bangsa tetap ada. Mereka percaya dengan janji mesianik bahwa mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan menjadi budak. Mereka melakukan pertobatan, mereka percaya dengan janji kepada Salomo bahwa bila umatku yang atasnya namaku disebut, ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mencari Tuhan kembali, maka Tuhan akan memulihkan bangsa itu, bangsa Israel ini, ya kan? 2 Tawarik 7 ayat 14, dan mereka percaya dan mereka terus jaga sampai dengan detik hari ini. Nah, saudara, mereka jaga itu kemurnian yang ras mereka supaya mereka jelas disebut orang Yahudi. Sampai dengan hari ini mereka jaga tradisi bahwa orang yang bapaknya Yahudi, ibunya bukan Yahudi, maka dia bukan Yahudi, atau sebaliknya sama aja. Pokoknya orang tuanya harus Yahudi. Makanya Yesus di dalam Matius 1 itu silsilah dari Yusuf. Ya. Di Lukas 3 itu adalah silsilah dari Maria yang disebutkan selalu laki-lakinya. Ya. Anak Yusuf, anak Eli. Nah, itu sebenarnya kalau Anda buka di dalam Talmudnya orang Yahudi, Talmud Kagigah, itu disebutkan bahwa Maria anak Eli. Ya. Maria, Mary, daughter of Heli. Ya. Nah, itu disebutkan dengan jelas sekali. Jadi Matius 1 adalah silsilah dari bapaknya Yesus, Yusuf. Lukas 3 adalah silsilah dari ibunya. Sehingga mereka berdua adalah keturunan Daud. Kedua-duanya adalah keturunan Yehuda.
Nah, Yesus adalah keturunan Daud baik dari pihak Yusuf, baik dari pihak Maria. Dan memang selalu disebutkan nama suaminya ya. Kalau di dalam Toledot itu silsilah yang disebut nama suaminya. Tetapi lihat, nanti Anda lihat bahwa anaknya Salomo itu kalau dari Yusuf adalah Yerobeam, ya Rehabeam. Tapi kalau dari Maria itu adalah Nathan. Ya. Nanti Nathan punya bapak Salomo, Salomo punya bapak Daud. Rehabeam punya bapak Salomo, Salomo punya bapak Daud. Gitu ya. Nah, di dalam pernikahan campur ini di dalam pernikahan itu sangat penting sekali kalau Anda menjadi sepadan. Satu yok ya. 1 Korintus 6, satu yok, hendaklah kamu sepadan, satu penanggungan, ya, satu penanggungan. Jangan tidak satu penanggungan. Anda kalau menikah, yang nanggung cuma laki-lakinya dari awal itu harus satu penanggungan. Jangan nanti sudah ribut baru ungkit-ungkitan, ya. Tetapi dari awal sudah janjian sepenanggungan. Supaya sepenanggungan, maka Anda nggak bisa jomplang. Yang satunya besar, satunya kecil. Maksudnya dalam ukuran mentalitas dan kerohanian, bukan ukuran badan. Ya, saya lagi cerita mentalitas dan kerohaniannya mereka, karakter dan kerohaniannya. Jadi harus sama. Nggak bisa jomplang. Kalau jomplang setengah mati, yoknya akan menjadi berat bagi yang lebih besar atau yang lebih kecil. Timpang akan menjadi berat dan itu akan menjadi konflik. Apalagi kalau yang satunya belum benar-benar belum lahir baru. Makanya itu bukan masalah agamanya Kristen Islam, Buddha, Hindu, terus Anda bukan. Tetapi masalahnya adalah kelahiran baru. Nah kalau sama-sama belum lahir baru, memang sebaiknya agama yang sama supaya kulturnya di rumah itu tidak kacau. Tetapi ya semua bisa diatasi. Yang bukan lahir baru ya. Kalau masalah lahir baru nggak bisa diatasi. Anda yang menikah belum lahir baru sama orang yang belum lahir baru itu tidak bisa diatasi. Anda harus bayar mahal untuk itu. Ya. Mengapa demikian? Ingat di dalam Kejadian 6, anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik. Anak-anak Allah ini adalah anak-anak Adam yang tidak berdosa. Keturunannya Set. Anak-anak manusia itu adalah keturunannya Kain yang berdosa. Ya. Tapi orang-orang berdosa ini kan lebih semeronok, lebih semelohai kan. Sehingga kelihatan cantik-cantik, lebih menantang, lebih merangsang kan. Nah, maka anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik ditukur aja, wah, kubrak, olala bebe gitu kan. Wah, itu dia. Lalu lahirlah orang-orang yang kenamaan, orang-orang raksasa yang melawan Allah. Maksudnya demikian ya, ini orang-orang sudah mengerti kebenaran, anak-anak ini diajari kebenaran, tetapi dia diajari ya sama anak-anak manusia orang-orang berdosa ini. Itu kan nggak begitu ceritanya. Wah, terjadi pergulatan dan disitulah mereka tahu kebenaran, tetapi mereka juga tahu yang jahat dan kecenderungan hatinya selalu jahat. Gak apa-apa kan tuh, gak apa-apa kan? Nyatanya tuh, ya, katanya Adam mati sampai sekarang nggak mati-mati. Yang begitu-begitu tuh yang diomongin. Nah itu yang terjadi, ya. Tuh menikah beda agama, bahagia saja, Anda nggak ngerti dalamnya. Kalau cuma beda agama, sama-sama belum lahir baru, no problem. Justru malah nggak masalah, ya. Karena mereka sama-sama koboi, ya tinggal nanti mau bagaimana urusannya. Tetapi kalau ada yang satu lahir baru, yang satu belum lahir baru, akan sangat berat sekali. Makanya harus sama-sama lahir baru. Dari buahnya kita tahu dia lahir baru apa enggak. Ya. Nah, kemudian setelah dia masuk di dalam pernikahan itu, dia sama-sama lahir baru ini, paling penting adalah ketika mereka berdoa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, 2-3 orang di dunia ini berdoa sepakat, maka apapun yang mereka doakan akan dikabulkan. 2-3 orang, 2 suami istri dan yang ketiga anaknya. Kalau dia punya anak, makanya 2 atau 3 orang sepakat.
Kami mengalami proses itu, ya. Ya, kita siapkan pernikahan kita dengan baik. Saya dengan istri saya, dengan anak dulu kita persiapkan pernikahan itu dengan baik. Kami siap-siap, semua kita beresin. Selama 14 tahun pernikahan itu indah. Seperti surga bagi kami, ya, Eden. Wah, semuanya diomongin ayah saya itu salah semua. Pokoknya salah semua. Wah, benar-benar salah semua saya bilang. Mami saya pun cemburu, ngeliat kita pun senang ya cemburu, maksudnya cemburu. Aduh, kamu kok bisa menikmati hidup ya? Dia sudah cerita ngeluh ya, dulu kami begini, dulu kami, karena mereka melihat kami selama 14 tahun hidup ya ada pertengkaran, ada konflik, tetapi kita langsung beres. Tiba-tiba kami mengalami bencana besar. 4 tahun kami ngeri ya hidupnya dalam kengerian selama 4 tahun. Sudah tidak mungkin diselamatkan, sudah rusak semua. Tetapi karena kami satu yok, satu penanggungan, ya, saya cari Tuhan, Ana langsung cari Tuhan. Kita berantem, kita puasa, kita berantem. Sambil puasa kita berantem, tapi kita cari Tuhan sama-sama. Anak-anak melihat kami berdoa, anak-anak ikut puasa, berdoa cari Tuhan, berdoa buat kami. 2-3 orang sepakat berdoa, Tuhan mengabulkan. Makanya ada mujizat, ya. Makanya tidak ada yang mustahil. Karena kelahiran baru itu, karena ada orang-orang yang berdoa dengan percaya. Ada yang satu yok, ya, satu penanggungan. Itu penting sekali. Saudara-saudara, hari ini ada dalam berbagai masalah, ya. Istrimu sudah lahir baru, kamu sudah lahir baru, suamimu sudah lahir baru. Sepakat berdoa, ajak anakmu. Sekalipun sambil berantem nggak apa-apa, pokoknya doa. Minta, ya, sepakat. Puasa. Pak, capek Pak puasa, ya karepmu. Serah. Ya, kalau saya mah dulu puasa ya. Buat saya anak itu segala-galanya. Saya nggak mau kehilangan dia, tetapi kalau sampai terpaksa pun anak itu nggak boleh jadi korban. Kalau sampai terpaksa pun anak nggak boleh jadi korban. Makanya kami benar-benar mati-matian puasa. Kita puasa buat siap-siap pisah, siap-siap bercerai. Tetapi karena kami sama-sama datang kepada majikan kami, kepada ayah kami yang maha kasih, itu sumber segala kasih. Ya, akhirnya kami dipulihkan. Bukannya jadi cerai, padahal kita puasa buat siap-siap cerai supaya baik. Ya, supaya anak-anak jangan jadi korban. Malah jadinya baik. Malah akhirnya kami semua dipulihkan. Anak-anak dipulihkan, kami dipulihkan. Dan kehidupan kami makin hari terus ada terobosan demi terobosan. Karena satu yok, satu penanggungan. Itu penting sekali, ya, sama-sama lahir baru. Makanya Anda yang masih pacaran sekarang, ya, jangan asal lihat lubang ditukruk aja, sudah lubang hidung Anda hajar saja, lubang kuping hajar saja, ya kan? Anda lubang, jangan. Tunggu, sabar. Satu yok itu penting, satu penanggungan, ya, sama-sama lahir baru. Nah, kalau mau ditanya nggak apa-apa, pokoknya resiko tanggung sendiri-sendiri. Oh, nyatanya ada banyak yang banyak. Ya, tetapi Anda tidak akan menemukan Eden. Pernikahan di Indonesia 90% sudah rusak. Tetapi mereka menjaga dalam kerusakan, mereka tahan. Masing-masing sudah tidak karu-karuan. Yang perempuan sudah punya ini sendiri, laki-laki ini, tapi mereka tetap di rumah. Ya, banyak yang rusak ya. Saya tidak berkata orang Islam tidak bisa punya pernikahan yang bahagia. Oh, bisa. Saya tidak berkata orang Buddha tidak punya pernikahan. Bisa. Semua orang bisa punya pernikahan yang baik, yang bahagia dalam versinya mereka. Bahagia itu kan punya versi sendiri-sendiri kan. Nah, benar nggak? Bahagianya kan ada orang bahagianya kalau punya Ferrari, ya kan? Ada orang bahagia kalau dia bisa punya jet pribadi, ada orang bahagia kalau pakai jam tangan 15 miliar, ada orang bahagia kalau istrinya 5. Bahagia kan ukurannya sendiri-sendiri.
Tetapi kebahagiaan yang sejati yang di dalam Tuhan Yesus hanya bisa didapat kalau dua-duanya lahir baru. Karena ketika orang menikah, ya, dia tahu seks, dia pikir itu indah, seksnya nikmat. Tetapi ketika setelah pasca seksnya itu, duar kebuka watak aslinya, wah jebule cangkemmu, cocotmu, wah buacotmu, mampu. Dan seterusnya. Ruwet itu, saudara. Disitulah kamu masuk ke dalam dunia yang terkutuk, dan itu saatnya kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah itu, menghadirkan Eden. Kita menciptakan Eden, makanya perintahnya adalah kuasailah bumi, taklukkan. Hadirkan Eden, maksudnya begitu. Edennya itu dihadirkan ke bumi yang terkutuk ini. Ya, susah payah di dalam rumah tangga, kamu hadirkan Eden, kelola, tough, tangguh. Kalau kamu sepenanggungan kamu bisa. Seks itu adalah sebuah bonus. Ya, ketika kita letih, kita capek, Anda diizinkan menikmati seks itu untuk bersenang-senang. Tetapi akhirnya seks itu Anda umbar gak karu-karuan. Nah, itu nanti ada selanjutnya kita bicara lagi. Tapi ada orang yang menikah dengan motivasinya adalah seks. Ya repot. Makanya akhirnya ruwetnya minta ampun. Ya, ruwetnya minta ampun. Tetapi pagi ini Anda dan saya yang masih bujangan, yang sudah punya anak dikasih tahu, ya, carilah pasangan yang seimbang, yang sama-sama sudah lahir baru, supaya kalau dia suatu ketika mereka di dalam pencobaan jatuh dalam kesalahan, mereka cepat dipulihkan. Banyak orang dipulihkan sampai 10-20 tahun, sampai cerai, sampai sudah ini baru mereka dipulihkan. Kami bersyukur nggak pakai lama, 4 tahun cukup. 4 tahun cukup kita mengalami masa-masa yang mengerikan itu. Udah kita langsung dipulihkan, kita ciptakan Eden lagi. Kita bergerak lagi, ciptakan Eden dengan urapan yang dari sorga. Apa Anda mau menghadirkan Eden atau Anda mau menghasilkan neraka? Nah, terserah. Pernikahanmu mau menghasilkan Eden atau menghasilkan neraka? Itu pilihannya kita. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau berikan istri macam begini? Oh, enggak, Tuhan, kamu maunya kayak apa? Ya harusnya yang begini. Ya nanti dia pilih lagi yang begitu. Nyatanya gini lagi, dia salahkan Tuhan lagi, kan kurang ajar. Kan kurang ajar. Jangan salahkan Tuhan ketika pernikahanmu tidak bahagia. Lah kamu dulu yang pengen kok. Ya kan? Oke, Tuhan Yesus memberkati.